Baik, berikutnya adalah kita akan belajar terkait dengan teks atau tipografi. Teks sendiri dalam sebuah desain setidaknya ada 3 yang sering dipakai, yaitu yang pertama adalah teks artistik, yang merupakan teks yang dapat diberi efek khusus, ya seperti efek bayangan, kemudian efek 3 dimensi, efek transparansi dan lain sebagainya. Dan biasanya ini digunakan untuk teks singkat seperti judul maupun subjudul. Kemudian yang kedua adalah teks paragraf. Teks paragraf adalah tipe dari teks yang dapat diformat berdasarkan paragraf dan biasanya diketik sesuai dengan frame yang dibuat. Jadi teks paragraf ini sering digunakan untuk konten. Misalkan poster itu berarti isi dari poster tersebut. Kalau teks artistik itu adalah judulnya. Nah, berikutnya adalah tab match ya. Jadi kalau tag match itu adalah tipe dari teks yang merupakan gabungan dari teks dan image atau gambar, dan teknik ini biasanya juga dipakai untuk judul ya. Sedangkan untuk tekniknya adalah memasukkan objek ke dalam teks. Nah, baik, langsung aja kita praktekkan cara membuat 3 tipe teks tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu teks artistik. Untuk teks artistik ini cara penggunaannya sangat mudah ya. Jadi kalau di Photoshop itu kita tinggal pilih tag, kemudian di bagian sini ada 4. Yang pertama adalah horizontal text tool. Nah, ini digunakan untuk membuat teks secara horizontal. Misalkan gini, saya klik 1 kali. Nah, untuk pembuatan teks artistik itu sangat mudah, tinggal diklik 1 kali di sini. Maka secara otomatis dia akan membuat layar baru berupa layar teks. Nah, ini nanti tinggal diketikkan. Misalkan teks artistik. Nah, seperti ini. Kalau mau membesarkan tinggal di Ctrl A ya untuk memilih, kemudian ini dibesarkan size-nya. Atau bisa memilih move tool, pastikan ini show-nya diaktifkan, kemudian tekan tombol shift lalu dibesarkan. Nah, seperti ini ya. Saya enter. Kemudian kalau misalkan pengen mengganti ukuran, warna ataupun jenis fontnya, itu tinggal pilih teks ini, kemudian di blok. Di bagian sini kita bisa memilih font yang kita inginkan, ya, misalnya seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa milih ukurannya. Kalau ini kan maksimal 72 ya. Kalau misalkan kurang, tinggal diketik manual aja di sini. Kalau misalkan lebih dari 72. Kemudian di bagian sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini nanti biasanya digunakan untuk teks yang jenis paragraf. Kemudian ini untuk warna. Nah, kita bisa pilih warnanya sesuai dengan keinginan. Nah, itu ya. Kalau sudah ada oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada efek atau web tag. Jadi kita bisa memilih efek juga di sini. Blend-nya bisa diatur. Horizontal distortion-nya bisa diatur ya, ini bisa diatur juga. Nah, kalau vertikal seperti ini ya, itu untuk web tag. Kita cancel. Kemudian di sini ada pengaturan karakter dan paragraf panel. Nah, ini lebih detail lagi ya. Jadi untuk karakter itu yang seperti ini, artistik tadi itu bisa mengatur ukuran, kemudian ada metrik. Lalu untuk jarak antar baris, jarak antar huruf itu juga ada di sini ya. Kalau untuk mengubah tinggal geser di sini ya, geser kanan, geser kiri, atau bisa memilih ukuran di sini. Kemudian di bagian bawah ini ada bold atau tebalkan, lalu misalkan miring seperti ini, dan seterusnya. Itu ya, kita pilih move tool kalau sudah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa teks artistik itu biasanya identik dengan efek. Nah, efeknya itu bisa kita dapat dari ini ya, misalkan ini ya, add layer style, kita pilih blending option. Nah, sekaligus ini saya jelaskan terkait dengan layer style ya. Yang pertama adalah bevel and emboss. Nah, perlu diketahui bahwa untuk memilih ini kan ada banyak efek ya. Jangan hanya dicentang, tapi diklik di teksnya. Supaya apa? Supaya bagian sini propertinya berubah sesuai dengan yang Anda pilih. Nah, misalnya gini ya. Kemudian ini ada inner bevel, outer bevel. Mungkin size-nya kita tambah supaya tahu. Nah, misalkan outer itu seperti itu di luar. Kalau inner ke dalam. Jadi kita bisa menciptakan kayak efek timbul gitu. Kemudian emboss
bisa dilihat ini. Kemudian pillow, jadi dia kayak masuk ke dalam backgroundnya, lalu stroke emboss seperti yang pinggirannya. Nah, itu contohnya. Kemudian Anda bisa geser-geser untuk pengaturan size dan softennya, atau juga bisa angle-nya juga bisa dipilih ya, gitu. Gloss contour juga bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Nah, gini ya. Nah, seperti ini contohnya. Berikutnya ada stroke. Ini saya nonaktifkan ya. Kalau stroke itu digunakan untuk memberikan efek outline atau garis pinggir pada objek ataupun teks. Kayak gini. Saya kasih warna merah gitu biar kelihatan ya. Size-nya diatur. Ini untuk ukurannya. Jadi gitu teman-teman. Lalu opacity-nya itu berarti transparansinya. Color-nya itu untuk warnanya. Nah, dipilih sesuai dengan keinginan gitu. Oke. Biasanya kalau untuk stroke itu dipadu-padankan dengan ini ya, shadow. Kita bisa pilih drop shadow. Ini bisa diatur distance-nya. Kalau distance itu jarak antara teks dan shadow atau bayangannya. Artinya rate ketebalan, kalau size berarti ukuran, opacity adalah transparansinya. Ini ya. Seperti itu. Kemudian inner shadow, kalau inner shadow itu berarti bagian dalamnya, shadow bagian dalam ya. Inner glow juga sama. Glow itu kayak efek neon gitu ya. Ini juga bagian dalam. Satin ini hampir mirip dengan inner glow. Lalu color overlay. Nah, kalau color overlay itu berarti kita merubah satu warna pada objek atau teks tersebut ya. Ini kalau saya setting biasanya kelihatan. Kemudian kalau gradient overlay itu untuk dua warna atau lebih. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda ingin memilih gradient overlay, maka color overlay dinonaktifkan. Jadi ini tinggal pilih gradientnya seperti apa. Tipenya juga bisa dipilih ya, misalkan radial, angle dan seterusnya. Skalanya bisa diatur untuk skala warnanya, angle-nya juga bisa diatur. Ini untuk properti gradient overlay. Nah, berikutnya adalah pattern overlay. Nah, kalau pattern overlay hampir mirip dengan color overlay. Bedanya adalah kalau color overlay itu satu warna solid, kalau ini bisa berupa ini lapisan atau grafik. Kalau underglow sama kayak tadi ya. Kalau inner glow itu bagian dalam, kalau outer itu berarti bagian luar. Nah, gitu teman-teman. Tetapi yang paling banyak itu antara stroke sama drop shadow yang sering digunakan. Gradient overlay juga sama ya, sering digunakan juga. Misalkan ini warnanya kalau mau diubah, diklik di tengahnya aja. Misalkan ini ya, pembuatan atau pengeditan warna, di double klik aja. Misalkan biru, ini juga sama, double klik, hitam atau merah. Gradient tipenya ini solid, ada noise. Nah, noise seperti ini solid. Jadi oke. Di bagian sini style angle diganti linear, contohnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah di oke. Baik, itu adalah beberapa teknik yang bisa kita terapkan pada teks artistik. Nah, jadi seperti itu.